Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Kali ini Cerita Wulan akan menceritakan sebuah tradisi atau sebuah ritual yang berasal dari Banyuwangi, khususnya masyarakat Osing. Ritual seperti apakah itu dan bagaimana ceritanya, serta bagaimana prosesinya dan asal-usulnya, kita ikuti terus ya. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Banyuwangi dikenal kaya akan ada tradisi budaya yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tradisi unik yang digelar warga sebagai keperluan bersih desa dan tolak balak agar desa tetap aman dan tentram, yakni seblang. Seblang pada dasarnya adalah tarian khas suku Osing Banyuwangi. Tari seblang merupakan tradisi yang sudah cukup tua, sehingga sangat sulit diacak asal-usul dimulainya. Namun menurut catatan, penari seblang pertama yang diketahui bernama Semi, yang juga merupakan pelopor tari gandrung pertama, meninggal pada tahun 1973. Ada kemiripan antara tari seblang dengan ritual tari sintren di Cirebon dan ritual Sanghyang di Pulau Bali. Masyarakat Osing sebagai suku asli Kabupaten Banyuwangi mempercayai seblang merupakan singkatan dari sebeli ilang atau sialnya hilang. Tradisi seblang ini dilakukan di dua desa. Selain di desa Bakungan, tarian seblang juga digelar di desa Olehsari yang berada di wilayah Kecamatan Glagah. Para penari seblang dipilih secara supranatural oleh dukun setempat, dan biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari seblang sebelumnya. Ada perbedaan yang signifikan antara tarian seblang yang ada di desa Olehsari dengan tarian seblang yang ada di desa Bakungan. Yang membedakan adalah waktu pelaksanaan dan yang menarikannya. Tari seblang di desa Olehsari dibawakan oleh wanita muda yang belum akil balik dan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan di desa Bakungan, ritual tari seblang digelar 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha dan dibawakan oleh penari wanita yang usianya 50 tahun ke atas yang telah menopause dan dilakukan semalam suntuk di balai desa Bakungan. Alat musik yang mengiringi tarian seblang di desa Bakungan hanya terdiri dari 1 buah kendang, 1 buah kempul atau gong, dan 2 buah sarong. Sedangkan di desa Olehsari ditambah dengan biola sebagai penambah efek musikal. Tidak hanya pada sang penari dan waktu pelaksanaan ritual, dari segi busana pun tari seblang di desa Olehsari dan desa Bakungan memiliki perbedaan yang terletak pada omprok atau mahkota sang penari. Omprok yang dipakai oleh penari seblang di desa Olehsari terbuat dari pelepah pisang yang disuir-suir hingga menutupi sebagian wajah penari. Di bagian atasnya diberi bunga-bunga segar yang biasanya diambil dari kebun atau area sekitar pemakaman, dan ditambah dengan sebuah kaca kecil yang ditaruh di bagian tengah omprok. Sedangkan omprok atau mahkota yang digunakan oleh penari seblang di desa Bakungan sangat menyerupai omprok yang dipakai dalam pertunjukan gandrung. Hanya saja bahan yang dipakai terbuat dari pelepah pisang
dan dihiasi bunga-bunga segar meski tidak sebanyak penari sebelang di Olehsari. Tari sebelang merupakan bentuk budaya tradisional ciri khas masyarakat Banyuwangi. Warga percaya jika tidak melakukan tradisi sebelang ini akan mendapatkan musibah. Sekitar tahun 1960-an, ritual sebelang sempat ditinggalkan karena alasan keamanan dan politis. Akibatnya sejumlah warga kesurupan tanpa alasan yang jelas. Setelah dilakukan ritual upacara, warga yang kesurupan tadi meminta untuk diadakan tradisi sebelang. Sejak saat itulah, tradisi sebelang terus dilestarikan hingga saat ini. Demikianlah tadi ceritaku tentang tradisi masyarakat Osing di Banyuwangi yang bernama tari sebelang atau ritual sebelang yang diadakan di 7 hari setelah hari Idul Adha ataupun hari Idul Fitri sebagai tolak bala atau acara bersih desa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Wulan tentang tradisi yang ada di Banyuwangi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah khasanah kita tentang tradisi dan ritual secara adat yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak semua cerita-cerita dari cerita Wulan. Sampai jumpa di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.